Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kalian sehat semuanya ya. Salam sepak bola. Teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati, welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman ini baik-baik saja dan keluarga baik-baik saja. Saya harap teman-teman semua tetap semangat. Ya, PSSI telah menunjuk resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Yaitu Patrick Kluivert akan dibantu oleh Alex Pastoor dan Dani Lansat. Sekarang sudah bersiap-siap ya. Jadi untuk bisa membangun tim nasional kita menjadi tim yang tangguh, menjadi harapan semua masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola untuk timnas, bahwa di tangan dia mampu akan meneruskan apa yang sudah ditinggalkan, yaitu ditinggalkan Sintayong, yang legasi dari pelatih sebelumnya itu sangat bagus ya, meletakkan tim kita tim yang bagus. Jadi pas waktu zaman Sintayong itu sudah merekrut beberapa pemain keturunan, berhasil membujuk, yaitu berkat Pak Erick Thohir juga. Jadi Patrick Kluivert ini tinggal meneruskan aja. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah bagi Kluivert. Dia sangat berat, bisa meneruskan apa yang sudah ditinggalkan Sintayong. Tetapi dia harus bisa menatap ke depan untuk bisa menyelesaikan pertandingan demi pertandingan, mendapatkan hasil yang positif. Nah, untuk memperkuat tim kita, Patrick sudah berbicara kemarin dengan wartawan bahwa dia akan membangun tim ini menjadi kekuatan yang dahsyat, menjadi tim yang diperhitungkan di Asia, yaitu dia mempunyai target bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi Patrick Kluivert ini sudah mencoba mengontak beberapa pemain yang akan dinaturalisasi, pemain diaspora kita yang ada di luar. Salah satu yang sudah disebutkan adalah pemain gimbal, yaitu pemain berpengalaman Jairo Ridwol yang sekarang bermain di Liga Belgia bersama dengan Royal Antwerp. Nah, kita tahu bersama Jairo ini tampil ketika memperkuat Crystal Palace di musim lalu di Premier League. Bahkan dia tampil di babak kedua saat menghadapi Liverpool di Anfield. Dan Crystal Palace ini bisa menang melawan Liverpool juga ketika bermain melawan Manchester United di akhir musim kemarin. Dia ditampilkan dan menang melawan MU. Jadi ini pemain yang sangat berpengalaman ya. Kalau saya rasa pemain ini yang dibutuhkan untuk timnas Indonesia itu sebagai pemain gelandang bertahan. Patrick Kluivert terus mendekati, menjalin hubungan dengan Jairo Ridwol, karena kita tahu bersama Jairo ini memang sudah diproses. PSSI juga sudah berbicara, yaitu Pak Ketum sudah mengurus surat-suratnya, lagi diurus. Semoga kelengkapannya bisa diajukan segera agar Jairo Ridwol ini bisa segera bergabung nanti bersama Oli Romeni di bulan Maret. Patrick Kluivert ini juga sudah meyakinkan Jairo untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Karena kita punya mimpi ke Piala Dunia 2026. Jadi Patrick Kluivert ini turun langsung untuk membujuk Jairo Ridwol, yaitu Patrick Kluivert sendiri bilang kalau dia tidak sendiri untuk membujuk Jairo Ridwol ini. Dia dibantu oleh Dani Lansat dan Alex Pastoor untuk meyakinkan Jairo Ridwol dan beberapa pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dan dalam waktu dekat setelah surat-suratnya Jairo ini terkumpul, semoga dia cepat datang ke Indonesia untuk cek kesehatan dan mengurus berkas-berkasnya. Untuk sumpah nanti bisa PSSI saya kira bisa datang langsung ya, seperti prosesnya Kevin Dix, Mesilgers langsung di Belanda atau di Belgia. Waktu zamannya Kevin Dix itu dia
di Belgia dia itu. Semoga aja Jero Ridwal ini prosesnya cepat selesai dan bergabung berbarengan dengan Ole Romeni. Untuk target dari Patrick Kluivert ini melawan Australia, dia menargetkan hasil imbang. Jadi 2 laga nanti itu udah Australia dan Bahrain di kandang kita, nanti dia menargetkan 4 poin, 1 draw dan 1 kemenangan. Jadi itu ya target di bulan Maret. Targetnya dari Patrick Kluivert itu 4 poin. Jadi kalau bisa nih sebelum di bulan Juni nanti kita ada pertandingan Cina dan Jepang. Ini kalau lebih bagusnya lagi Jero benar-benar sudah bergabung ya. Apalagi ada 2 pemain lagi yang sedang dikontak. Jadi mungkin dibujuk, diyakinkan oleh Patrick Kluivert, Dani Lansat dan Alex Pastor ini. Saya yakin begitu mendengar ketiga nama ini, pemain-pemain yang ada di luar mempunyai darah keturunan Indonesia ini pasti akan segera bergabung. Dan apalagi kalau timnas kita ini berhasil lolos ke Piala Dunia, kita lebih membutuhkan pemain yang bagus-bagus lagi. Gak sembarangan pemain yang kita bawa, terutama yang grade-nya itu grade A lah minimal, grade A, grade B. Kalau bisa jangan membawa grup C, grade C lagi. Contohnya yang sudah on the way itu mungkin ada Milano Jonathan, terus Mauro Zylstra. Ini kedua pemain ini masih sangat muda. Targetnya Kluivert ini selain membawa ke Piala Dunia, Patrick Kluivert ini juga memiliki target membawa tim nasional Indonesia ini lolos ke Olimpiade di Los Angeles nanti. Berarti Patrick Kluivert akan membawa tim U23. Nah, cocok ini dengan adanya Milano Jonathan dan Mauro Zylstra. Umurnya masih 20 tahun. Ini bisa diandalkan. Tapi untuk sementara Milano Jonathan ini diproyeksikan untuk timnas senior lolos Piala Dunia dulu. Tapi setelah Piala Dunia nanti dia bisa diproyeksikan untuk Piala Asia U23, dan nanti setelah lolos ini U23 semoga masuk 3 besar, otomatis lolos ke Olimpiade. Selain Milano Jonathan dan Mauro Zylstra, ada pemain Pascal Struijk, pemain yang tinggi, pemain yang bermain di Leeds United. Di Championship ini Leeds United berada di peringkat 2 ya. Ini sangat bagus. Ini pemain benar-benar grade A. Jadi ada saingannya di pemain belakang ini udah numpuk banget. Ada Elkan Bagot, Jay Ijes, Max Hilgers. Tapi kalau Pascal ini bergabung, ini benar-benar sangat kuat. Dan ada lagi pemain yang digembur-gemburkan itu Michel Becker yang bermain di LOSC Lille di Liga Prancis. Ini sangat akan membuat persaingan di lini belakang sangat bagus ya. Apalagi pemain-pemain ini bisa ditempatkan di posisi mana aja, terutama dia bisa di back. Kayak Michel Becker ini bisa di back tengah, bisa di gelandang bertahan. Di posisi kiri juga sudah ada Verdong, ada Nathan, bisa bermain di sana. Masih punya Arhan juga kan di posisi kiri kita. Patrick Kluivert selain menghubungi Mauro Zylstra, Milano Jonathan, ada lagi nama-nama yang antri, yaitu seperti Ryan Flamingo, Tristan Golger juga tersedia. Dalam wawancaranya kemarin, perkenalannya, Patrick Kluivert juga tidak fokus dengan pemain yang abroad di luar, tetapi dia juga fokus dengan pemain-pemain lokal, karena dia juga bilang dia akan melihat pertandingan Liga 1 mulai bulan Februari nanti. Jadi Patrick Kluivert akan berkeliling melihat pertandingan-pertandingan Liga 1 dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya. Dan Patrick Kluivert ini juga sudah ketemu ya dengan pemain-pemain tim nasional Indonesia yang bermain di Liga 1. Dia akan berbicara
dari hati ke hati, dan dia sudah berjanji akan mempersiapkan tim nasional Indonesia ini sebaik mungkin. Dia tidak main-main dengan datang ke sini. Jadi Patrick Kluivert ini mohon dukungannya, mohon doanya untuk tim nasional Indonesia. Patrick Kluivert sudah berjanji akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, yang kita tahu, untuk kita ketahui, Patrick Kluivert ini dikontrak 2 tahun plus 2 tahun. Jadi maksudnya itu 2 tahun pertama 2025 ini sampai 2026 dia menargetkan untuk lolos Piala Dunia. Jika hasilnya baik, mendapatkan hasil positif dari pertandingan ke pertandingan, apalagi dia bisa langsung lolos ke Piala Dunia menempati peringkat 2, itu akan dievaluasi oleh Pak Erick Thohir untuk perpanjangan kontraknya. Jadi kinerjanya baik nih, misalkan dia nggak lolos peringkat 2, tapi dia bisa masuk peringkat 3-4, masuk peringkat 3-4, terus dia lolos Piala Dunia, dia bisa mendongkrak ranking kita ke 100 besar sesuai dengan target PSSI, yaitu mendongkrak ranking kita ke 100 besar dunia. Nanti dia akan dievaluasi apakah bisa diperpanjang, patut diperpanjang menjadi 2 tahun lagi, yaitu nanti dilihat hasil akhirnya bagaimana. Patrick Kluivert juga berjanji akan menyajikan sepak bola menyerang untuk tim nasional Indonesia, yaitu dia dengan formasi ofensifnya, dengan formasi 4-3-3 atau dengan pola 3-5-2 yang akan membuat kita enak untuk menyaksikan sesuai dengan filosofi sepak bola Belanda, yaitu dengan attacking football. Karena kita tahu bersama kalau di Belanda itu total football itu yang akan dia terapkan di tim nasional Indonesia. Jadi dengan komposisi pemain keturunan dari Belanda, mereka sudah belajar dari umur 7 tahun dengan formasi 4-3-3, pakem 4-3-3. Jadi mereka itu nggak kaget lagi. Mereka nggak kaget dengan formasi 4-3-3 yang sudah diterapkan dari kecil. Jadi mereka walaupun kemarin kembali dengan formasi pelatih Sintayong, yaitu 3-4-3, skema 3 back, dia kembali menggunakan formasi 4-3-3, dia nggak bakal kaget karena dia sudah terbiasa. Apalagi rata-rata seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Messilgers, sudah biasa mereka memainkan skema 4-3-3. Jadi pemain-pemain kita itu yang mempunyai keturunan Belanda, mereka sudah terbiasa menggunakan pola 4-3-3. Jadi formasi 4-3-3 ini sangat bagus untuk perpindahan bola yang cepat dari kaki ke kaki. Jadi itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dengan penguasaan bola yang tinggi, sebanyak mungkin kita bisa menahan bola dan bisa mendikte lawan. Dengan penguasaan bola yang bagus, tidak takut dengan penguasaan bola. Apalagi kita didukung dengan pemain-pemain yang bagus seperti Tom Haye, Ivar Jenner. Terus di belakang ada J.I.J.S, Messilgers. Apalagi nanti ditambah dengan Jero Ridwell. Jadi tengah kita sangat solid sekarang. Di dalam menahan bola, passing-passingnya juga akurat. Jadi kita bisa mendikte dulu seperti Jepang kemarin. Mereka jarang lari. Mereka penguasaan bola bagus, dia mendikte permainan lawan bagaimana. Ya itu yang diinginkan Patrick Kluivert, seperti itu. Jadi penguasaan bola maksimal, bisa nahan bola, sekali nyerang bersama-sama. Ya semoga aja permainan timnas kita di bawah Patrick Kluivert ini enak dilihat. Bisa kita nantikan pada bulan Maret, 20 Maret nanti di Sydney Stadium. Itu ada pertandingan pertama Patrick Kluivert melawan Australia. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu targetnya 1 poin di Australia. Kalau bisa menang ya. Kalau bisa menang melawan Australia. Jadi kita jalannya tuh semakin terbuka lebar. Kalau menang lawan Australia, seri aja sudah terbuka lebar. Apalagi abis lawan Australia kita lawan Bahrain, seri aja itu sudah bagus ya melawan Australia. Karena Australia sendiri saya yakin dia
Ini selisihnya 1 poin antara Australia dan Indonesia. Saya yakin Australia sangat menginginkan bisa mengalahkan Indonesia. Karena kalau dia kalah dengan Indonesia, peluang dia semakin kecil, yang semakin terbuka itu peluang kita. Ya gitu ya. Oke, beritanya begitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel Progressive Football. Oke, ciao.